Shalom Pak Isra. Ya, shalom Pak Akhirnya, Yos. setelah perjalanan level ke-7 dan Ya. akhirnya kita para murid ISBC akhirnya bisa berkumpul di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Iya. Salam ngobras dan salam ISBC. Yes, Pak Isra, salam ngobras. kami Ya. bersuka cita sekali karena akhirnya kita bisa bersama-sama teman-teman murid ISBC bisa diwisuda, disertifikasi. Ya. Sesuatu yang membanggakan karena ternyata kurikulum yang awalnya kita mengisi masa-masa pandemi dengan Bible Class Ya. ternyata diakui, disertifikasi. Apa yang menjadi pandangan dan visi Pak Esra waktu itu dan bagaimana ceritanya sampai sekarang bisa disertifikasi di STAN? Ya, jadi sebenarnya saya memulai sekolah Alkitab untuk orang awam ini sudah dari tahun 2001. Nah, 2001, tapi program itu ya hanya lokal Kupang aja. Tapi setelah itu hilang pada saat saya mulai gereja. 2001 lokal, kapan Ya. jadi interlokal, Pak? Nah, interlokalnya pas pandemi itu. Pas Ya, kan pas pandemi kan kita nganggur semua, akhirnya pikir wah lebih baik dibuat sekolah online. Dan akhirnya Iya. muncullah ESBC. Sampai hari ini nggak mau tamat-tamat ini. Ya. Jadi sahabat ngobras yang perlu tahu, ini murid-murid ISBC ini salah satu murid-murid mahasiswa yang tidak mau lulus. Jadi ketika sudah mau habis kurikulumnya sampai akhirnya nambah level baru lagi. Iya. Sampai akhirnya kita ke level 7. Nah, Iya. Pak Esra, bagaimana ceritanya sampai akhirnya bisa diakui, disertifikasi dengan STAN? Ya, jadi kita berpikir bahwa setelah belajar, sebenarnya tujuan utama tuh hanyalah membuat orang-orang awam mengerti teologi. Ya. Nah, tetapi ternyata mata kuliah yang kita dapatkan itu ternyata diperhitungkan juga dan bobot SKS-nya itu juga bisa setara dengan orang-orang yang sekolah yang Ternyata ya, setara ya. bahkan dengan S1 Nah, gitu dan ya. karena itu kita berpikir bahwa jangan-jangan ada teman-teman yang rindu melanjutkan ke program bergelar. Ya, program bergelar akhirnya kita coba connect dengan beberapa sekolah dan salah satunya adalah Sekolah Alkitab Nusantara ini. Kita kasih mata kuliah yang kita pelajari dan mereka pelajari semua dari bagian akademik. Ternyata level 4 kita itu sudah setara dengan diploma teologia sebenarnya. Level 4 setara dengan Diploma teologia. Tapi karena program gelar diploma teologia sekarang sudah tidak dipakai lagi, jadi akhirnya diberi sertifikat teologia. Pertanyaannya, Ya. kenapa STAN, Pak? Karena saya dari sini. Wow. Karena saya memang dulu tahun 95 sampai 2001 saya ada di sini, belajar di sini dan juga saya selain mengajar di STI, saya juga pengajar tamu di sekolah ini. Dan tentu saja punya histori yang panjang dengan sekolah ini dan mereka kenal semua, kebanyakan yang jadi pemimpin-pemimpin ini adalah rekan-rekan saya. Jadi lebih mudah untuk bisa join dengan sekolah Dengan ini. Ya. mudah bersinergi. Nah, Pak Esra, pertanyaan saya, mengapa Pak Esra merasa perlu untuk memperlengkapi teologia bagi orang awam? Gimana tuh Pak Esra? Ya, memang saya punya kerinduan agar teologi itu bukan hanya menjadi konsumsi para teolog atau para pendeta, ya, tapi juga orang awam. Karena masalahnya adalah bahwa ada banyak teolog, ternyata mereka justru mengajarkan ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Teologi liberal misalnya, yang bahkan tidak lagi sungguh-sungguh mempercayai otoritas Alkitab, ya, ketidakbersalahan Alkitab, sehingga akhirnya malah mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang kitab suci ajarkan. Di samping itu juga ada banyak pendeta yang berkhotbah kepada jemaat, tapi mereka sendiri tidak pernah sekolah teologi, ya, tapi mengajar banyak hal kepada jemaat. Nah, ini membuat jemaat itu atau orang awam itu berada dalam keadaan bahaya. Mereka tidak mengerti teologi, lalu mereka gampang diseret kepada ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tapi Makanya, maaf, saya potong dulu nih. Bukankah sekarang di gereja banyak juga nih Pak, sudah ada pemuritan misalnya, atau SOM, sekolah orientasi melayani, atau banyak pengajaran-pengajaran yang lain. Apa menurut Pak Esra belum dirasa cukup di dalam gereja, Pak? ya, kebanyakan SOM itu mungkin pengajarannya bersifat, ya, SOM kan sekolah orientasi melayani. Maka kebanyakan yang didapatkan itu adalah praktis-praktis yang berkaitan dengan pelayanan. Kalaupun mereka mengajar doktrin seperti apa? Ya. Nah, kadang-kadang orang tidak hanya soal mengajar doktrin, tapi doktrin yang Alkitabiah atau tidak, doktrin yang benar atau tidak. Karena kita jumpai ada banyak pelajaran doktrin, tapi menyimpang juga. Nah, karena itulah saya
mempunyai kerinduan untuk mendidik di dalam doktrin yang benar, doktrin yang alkitabiah, sehingga ketika muncul banyak pengajaran doktrin, mereka bisa membedakan mana benar, mana salah. Termasuk kita mengajarkan hermeneutika, supaya begitu orang khotbah begini atau mengajar begini, orang awam ini sudah dilengkapi dengan hermeneutika, ilmu tafsir yang sederhana, sehingga dia dengan mudah untuk melihat, wah ini ada ajaran begini, ada doktrin begini, tapi ini menggunakan ayat-ayat yang salah ditafsirkan. Wah, gitu. Ya, itulah muncul Ezra Soru Bible Class, Ya. ESB, yang notabene justru semakin booming di tengah pandemi gitu ya Pak ya. Ya, karena itulah kita memang mengajar, dan ya Pak Yos juga ikut pelajarannya. Kita memang betul-betul mengajar doktrin-doktrin dasar kekristenan. Di samping ada ilmu tafsirnya, ya ilmu berkhotbahnya, tapi mayoritas itu adalah doktrin-doktrin. Dan standarnya diakui. Ya. Bahkan lebih dalam ketimbang sekolah teologi, gitu Pak Ezra. Ya, bahkan ya saya sendiri ada banyak hal yang waktu saya sekolah teologi saya tidak dapat. Tapi sekarang begitu saya dapat pengetahuan, itulah yang saya bagikan kepada para anggota SBC. Jadi sebenarnya anggota SBC pun bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman yang jauh melampaui apa yang diterima orang-orang di sekolah teologi resmi. Cuman masalahnya ini murid-murid ISBC ini tidak mau lulus-lulus nih Pak. Jadi begitu selesai maunya nambah level, selesai nambah level. Gimana nih pandangan Pak? Ya, memang sekarang seperti itu, tapi memang pada satu titik itu harus berhenti. Harus berhenti karena saya mau fokus kepada yang mempersiapkan sejumlah orang untuk menjadi pengajar. Jadi kalau pada level tertentu harus berhenti, yang mau lanjut adalah yang berkomitmen untuk mengajar. Jadi dengan kata lain, di kemudian hari mereka bisa mengajar juga di dalam kelas-kelas SBC, sehingga SBC tidak hanya bergantung pada Ezra Soru seorang, ya. Atau jangan harus the spirit of kepepet nih Pak. Ya. Rasul itu mulai mengajar banyak murid yang baru memuridkan setelah Yesus disalib. Apa jangan-jangan harus nunggu Pak Ezra disalib kali Pak? Ya, jadi ini memang perlu. Jadi kita memang memuridkan orang, tapi pada level tertentu harus menjadikan murid itu menjadi guru lagi. Iya. Ya, nah maka pada level tertentu ya semua sudah harus berhenti, dan kita bisa memulai lagi angkatan-angkatan baru di mana yang mengajar bukan hanya saya, tapi juga tim yang sudah disiapkan untuk menjadi pengajar-pengajar itu. Ya. Wow, luar biasa. Saya pribadi pun merasa amat sangat diberkati sekali. Selama pandemi bahkan kita bisa belajar bersama-sama, dan ini kita juga bersama teman-teman wisudawan yang ikut datang di Malang nih Pak, di STAN. Belum lagi teman-teman kita yang belum bisa ikut bergabung dan mereka nanti akan ikut online. Di depan kita ada keluarga-keluarga wisudawan, wisudawati, bahkan 3.000 orang di depan kita dadah dulu nih Pak. Ya, jadi justru mungkin saya juga kepengen bertanya Pak Yos. Jadi Pak Yos ini kan sudah pernah kuliah teologi dan mendapatkan gelar MA dan sudah diwisuda untuk itu, lalu melanjutkan lagi ke program MTH dan sudah wisuda itu. Lalu sekarang Bapak datang untuk mengikuti wisuda ESBC untuk program sertifikat teologi yang boleh dibilang levelnya itu terlalu jauh di bawah MTH yang sudah Pak Yos raih. Nah, terus kenapa mau ikut? Justru Pak Ezra, saya datang bukan hanya untuk saya pribadi senang di wisudanya, bukan hanya itu. Tetapi saya datang sebagai wujud kebanggaan Korps ISBC, sebagai wujud apresiasi, bahkan support dukungan saya pribadi dan teman-teman ISBC buat Pak Ezra secara pribadi, tapi juga ESBC, Ezra Soru Bible Class secara sekolah yang mengajar secara online, Pak. Karena kami merasa bangga ya, betapa sesuatu yang selama ini kita kerjakan bersama-sama selama pandemi, ternyata kurikulum materinya diakui, distandarisasi bahkan oleh sekelas sekolah tinggi Alkitab Nusantara di Malang. Jadi saya datang, kami semua ini Pak datang, bangga, dan kami mensupport Pak Ezra. Itu Pak Ezra, setuju teman-teman? Puji Tuhan, ya. Terima kasih untuk semua dukungannya, dan sebenarnya nih SBC ini bukan untuk saya saja tapi untuk kita semua ya. Jadi ini ada teman-teman juga ya,
ada beberapa teman yang walaupun ada yang ikut online, tapi beberapa sempat ikut yang onsite nih ya. Bisa bergabung dengan kita ya. Ya. Ini ada Pak Indra, Ya, ada Pak Indra. kandidat doktor ini Pak. Ya, Juga Pak Antonius. Pak Antonius, ya. Oke, Pak Anton puji juga Tuhan. ada juga. Lalu Pak Ibu Cahyono. Pak Cahyono. Pak ya. Cahyono, ya, puji Is. Tuhan. Terus ada, nah ini Ibu Ruth dan Ya. sayang Ibu Vivi nggak ikut. Ini duo admin yang selalu membackup office ISBC ini Pak. Iya. Ibu Elistati, ya. Elis Tanti juga ada Ya, ini. ya. Ini teman-teman yang ikut di dalam wisuda secara onsite ya di STAN Malang. Selain yang online masih banyak Ya, nih Pak ya. di luar. Ada Pak Theo, ada Ibu Ineke dan lain-lain. Nah, Salam ini semua. ada juga Pak dari angkatan SBC angkatan kedua ya. Ada Pak Victor Tudu dan iya. Pak Anton Lakusa. Ya. Dari Papua bahkan. Ya. Sesuatu yang membanggakan sekali Pak Esra. Ini Ya. kita juga bersama-sama dari ISBC Malaysia bahkan sampai 30-an orang dan total semuanya wisuda hari ini sampai saya hitung di buku acara 98 orang S1 dan master juga terbesar itu sertifikasi dari ISBC yang diakui ISBC, oleh STAN. Pak Ya. Esra, Ya. ini terakhir nih, Pak, closing statement dari Bapak sebagai guru pengajar yang membimbing kita selama ini, himbauan Bapak, ajakan Bapak untuk banyak orang awam di luar sana yang rindu bergabung, rindu untuk belajar dan diperlengkapi. Silahkan Pak Ezra. Ya, jadi kita ini ada pada satu era di mana era informasi yang begitu terbuka, media sosial yang begitu banyak bisa diakses, dan karena itu juga lah muncul ini sesuatu yang harus disyukuri ya, karena kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baik. Tapi Ya. satu hal yang harus disadari bahwa dengan era keterbukaan semacam ini, yang sesat-sesat, yang miring-miring juga muncul semua. Nah, kalau kita tidak punya bekal yang baik, dasar yang baik, maka kita akan diombang-ambingkan dengan berbagai macam angin pengajaran. Karena itulah maka orang awam harus belajar, ya, supaya tidak gampang ditipu oleh orang yang biarpun terkenal sebagai pendeta terkenal belum tentu ajarannya benar, ya. Nah, karena itulah kami menyediakan program untuk studi teologi bagi orang awam di ESBC, Ezra Sorrow Bible Class, ya. Kalau saudara tertarik untuk ikuti itu, maka saudara bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di Tertulis di bawah ini. Ya, dan kami kerjasama dengan Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara yang mensupport kami, jadi semua pelajaran atau kuliah yang diterima di SBC itu diperhitungkan, sehingga apabila saudara setelah belajar di SBC ingin melanjutkan pada program bergelar, semua mata kuliah ini tidak lagi saudara ambil. Ya. Tapi hanya menambah sekian mata kuliah lagi untuk memenuhi SKS untuk program bergelar, ya. Sehingga nanti juga akan toh orang tidak mengambil program bergelar setelah selesai level 4 di SBC, dia berhak untuk diwisuda sertifikat teologi. Kalau dia mau program bergelar, dia perlu ambil lagi untuk memenuhi SKS-nya sehingga bisa mempunyai gelar teologi. Nah, jadi yang penting bukan soal gelarnya, tapi yang penting adalah melengkapi diri supaya tidak gampang diombang-ambingkan dengan segala macam angin pengajaran. Tapi lebih daripada itu, kita bisa gunakan pengetahuan teologi yang benar itu untuk melayani Tuhan pada zaman era keterbukaan semacam ini. Jadi ada SBC, ada Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Kalau saudara mau kontak Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara juga ada nomornya di bawah ini. Baik, tinggal menghubungi nomor di bawah ini Pak ya. Dan bahkan yang luar biasa Pak Esra, saya diberkati, bahkan teman-teman yang mendengar, melihat, ini tadi seorang wisudawati dari ISBC Malaysia, lahirnya tahun 1945, usianya sudah 78 tahun. Ibu dia anak Enjah. Bukan dengan ISBC, karena SKS-nya diperhitungkan, beliau lanjut untuk S1 di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Ya, jadi luar biasa. Mudah-mudah ini nggak mau belajar, malu bener-bener Pak Esra. Iya. 78 tahun dan masih mau lanjut ke S1. Baik Pak Esra, terima kasih waktunya sudah berkenan mengajar kami, dan saya mewakili teman-teman, murid-murid ISBC
Indonesia, demikian juga Malaysia, bahkan Indonesia ini ada juga yang dari Ibu Francisca Hana ini dari Inggris, ada juga teman kita yang di Amerika, di Australia, New Zealand bahkan. Kami mengucapkan, Pak, saya mewakili teman-teman semua, terima kasih atas waktu, kesempatan, dan pengajaran yang sudah Pak Esra berkenan menyediakan waktu dan pelajaran yang memperlengkapi kami semua. Terima kasih, Pak Esra. Sama-sama, semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, kalau begitu Pak Esra, kita akan masuk dalam sesi wisuda selanjutnya. Nanti saya ajak teman-teman juga Pak Esra, kalau saya ngomong ISBC 1, 2, 3, kita teriak Jaya, Jaya, Jaya. Siap semua teman-teman ya? Oke. 1, 2, 3, ISBC Jaya, Jaya, Jaya. Terima kasih Pak Esra, Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Shalom. Oke, kami dari ISBC Jakarta Lunch Gathering bersama Bapak Pendeta Esra Soru. Semuanya katakan shalom. God bless you. God bless you.